Pak Prabowo ini orang yang takut pada demonstrasi. Oke. Dia memang takut pada kritik. Makanya dia mencoba untuk mengatakan bahwa kritik itu nggak penting. Orang pintar hanya sibuk kritik, hanya sibuk ini karena dia ingin meredam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada seorang pengamat sosial politik bernama Dr. Oki Madasari, di mana di sini beliau dengan sangat lantang dan juga berani ini berbicara soal bagaimana cara menyikapi keadaan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dan setelah saya coba simak sampai selesai apa yang beliau sampaikan di sini, ternyata apa yang disampaikan oleh beliau ini memang harusnya bisa membuka pandangan teman-teman sekalian terkait bagaimana cara menyikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja simak penyampaian selengkapnya dari Dr. Oki Madasari dalam video berikut ini. Menurut Mbak Oki, apakah kita justru sudah makin teratur dalam ketidakteraturan atau makin menuju cita-cita mulia pembukaan UUD 45? Makin menuju pembusukan. Oh iya. Nah, ini jadi pembusukan institusi. Ini menjadi kata kunci yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Yeah. Dan ini berlanjut di 6 bulan pemerintahan Prabowo ini. Betul. Dan ini saya juga berpijak pada pemikiran peraih Nobel Ekonomi yang tahun lalu baru meraih Nobel Ekonomi, Acemoglu dan Robinson. Oh iya. Turki ya? Dia nulis buku Why Nations Fail. Fail. Why Nations Fail? Kenapa negara gagal menuju kemakmuran, menuju kemajuan sebuah bangsa? Karena institusi-institusinya ini dirusak. Karena mereka tidak punya institusi-institusi yang inklusif. Institusi-institusi yang memberi kesempatan pada semua warga negara. Institusi yang sehat. Institusi politik, baik institusi ekonomi. Nah, kerusakan institusi ini yang dilakukan oleh rezim Jokowi selama 10 tahun. Kita bisa urutkan tuh. Institusi penegakan hukum. Apa yang terjadi pada KPK dengan revisi Undang-Undang KPK. Apa yang terjadi dengan kepolisian. Banyak orang mengatakan dikebiri. Ya, dikebiri. Tidak punya daya apapun sama sekali. Lalu juga institusi yang diharapkan menjadi garda tertinggi, terdepan dalam perlindungan konstitusi. MK. Dirusak, diacak-acak begitu saja. Lalu juga diciptakanlah ketakutan orang untuk bersuara, untuk berpikir kritis. Selama 10 tahun Jokowi, serangan buzzer yang masif kepada mereka yang dianggap kritis, itu masih menciptakan trauma, masih menyisakan ketakutan untuk bersuara. Dan ketika tadi berangkat dari apa yang dikemukakan Kang Darmawan lewat kutipan saya tadi, ketika suara kritis itu ditakuti dan kemudian dicoba untuk diredam, orang akan mulai mengontrol dirinya, warga negara self-control. Padahal itu adalah bagian dari institusi yang dibutuhkan dalam penegakan demokrasi. Nah, kita bicara dari sisi institusi demokrasi, dan nanti akibatnya adalah pelemahan institusi ekonomi, dan ujungnya adalah akibat yang langsung dirasakan oleh warga negara. Oke. Jadi, saya lanjut. Kang Darmawan, kalau sekarang berita terbaru nih, kita langsung berangkat dari berita terbaru aja. PHK di mana-mana. Ini tidak terjadi tiba-tiba ada PHK, enggak. Tapi ini merupakan dampak dari yang tadi saya bicarakan tadi. Institusi politik yang dirusak, institusi ekonomi yang sudah diporak-porandakan. Hingga akhirnya industrialisasi tidak berjalan, PHK harus dilakukan. Kalau PHK sudah dilakukan, yang menanggung akibat ini semua siapa? Rakyat. Nah, ini yang sedang terjadi di kita. Jadi kepada teman-teman pemirsa semua, ketika kita bicara tentang demokrasi, ketika kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya idealis, kritik, dan sebagainya, sesungguhnya kita sedang bicara hal-hal dasar yang pada akhirnya melindungi hak-hak paling dasar dari warga negara. Kita sedang bicara demokrasi karena kita tahu dari sinilah kita akan melindungi hak-hak ekonomi yang terampas. Kita sedang menjaga agar PHK tidak terjadi. Kita sedang menjaga agar hak-hak ekonomi tetap bisa diberikan pada rakyat. Gitu. Jadi ini yang kita lihat selama 10 tahun dan 6 bulan terakhir. Kalau bicara tentang Pak Jokowi, saya sudah mengeluarkan diagnosa saya di berbagai kesempatan ya. Ini kita sudah membicarakan Pak Jokowi banyak sekali dan saya sudah sampai ada kesimpulan bahwa memang tujuannya hanya untuk mempreserve kekuasaan.
tujuannya hanya untuk melestarikan, menjaga agar kekuasaannya bisa tetap jatuh di tangan keluarganya. Jadi itu yang menjadi dasar setiap tindakan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Bahwasannya ada kemudian sebagian besar masyarakat yang baru sadar di ujung pemerintahan, yaitu karena tertipu oleh segala tipu daya, oleh segala narasi yang diciptakan. Dalam bahasa saya yang waktu itu sudah tersebar luas, mitos-mitos Jokowi yang diproduksi. Sihir itu yang meninakbobokkan. Tapi jelas bahwa memang Jokowi sedari awal tujuan utamanya memang menjaga agar kekuasaan tetap berada di tangannya dan di tangan keluarganya. Nah, metodenya apa? Nah, ini yang kemudian dilanjutkan juga sampai Pak Prabowo ini. Jadi Pak Prabowo ini menggunakan narasi-narasi populis kan sejak awal. Lihat saja pidatonya selalu untuk rakyat. Betul. Termasuk program-programnya makan bergizi gratis, selalu yang ditonjolkan rakyat. Tapi itu hanya semata jargon masalahnya. Tidak disertai dengan perbaikan institusi yang memastikan akses ekonomi betul-betul bisa dijangkau oleh semua orang, tidak dibarengi dengan sistem keadilan sosial, tidak dibarengi dengan penegakan hukum. Jadi populisme hanya menjadi bungkus, hanya menjadi cara lip service, hanya menjadi pidato. Tapi pada kenyataannya sistem ekonomi yang sedang dijalankan ini, kalau lagi-lagi saya meminjam dari istilah peraih Nobel Ekonomi di buku Why Nations Fail itu tadi, ini adalah sistem ekonomi ekstraktif. Jadi ekstraktif bukan hanya sekedar kita bicara tentang tambang mengambil gitu ya. Itu tidak hanya itu, tapi bagaimana ini sistem ekonomi yang hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu, yang tujuannya hanya memberi keuntungan pada kelompok tertentu. Jadi populisme ekstraktif itu yang saya coba garis bawahi setelah saya mencoba menganalisis apa yang terjadi di Indonesia. Nah, di 6 bulan Pak Jokowi ini, Pak Prabowo, kita bicara ya. Jadi di 6 bulan Pak Prabowo ini, sihir kemudian dilakukan dengan cara yang berbeda. Pak Prabowo punya style yang agak berbeda dalam hal komunikasi publik. Jadi kita bisa melihat nih, tiba-tiba Pak Prabowo bilang dasmu, gitu kan? Orang-orang pintar selalu mengkritik saya, gitu kan? Jadi Pak Prabowo membangun narasi anti kritik, anti intelektualisme. Membuat seolah-olah kritik itu berlawanan dengan kepentingan rakyat. Jadi dia akan membuat orang yang mengkritik itu tidak suka rakyat kenyang. Orang kita mau melakukan sesuatu untuk rakyat, tapi orang pintar sibuk diskusi, omon-omon doang. Nah, itu kan selalu seperti itu cara bicaranya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sedang berusaha untuk menghipnotis masyarakat. Kebanyakan masyarakat akar rumput, mayoritas warga negara Indonesia bahwa saya ini adalah seorang pemimpin yang sedang bekerja untuk membuat rakyat kenyang, membuat rakyat senang untuk kepentingan rakyat. Sudah nggak perlu ngeritik, jangan ganggu. Kritik itu nggak ada gunanya. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ada kelanjutan dalam hal semua kebijakan itu tidak berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan evidence, tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan sains. Makan bergizi gratis, Kang. Itu kan sekarang sudah terlihat yang keracunan berapa angkanya. Tapi itu pun Pak Prabowo masih mengatakan yang keracunan kan hanya sekian persen. Yang masuk rumah sakit hanya angkanya segini. Padahal totalnya adalah segini gitu. Nah, itu kan dia denial. Itu kayak Stalin dong. Ketika Stalin mengatakan yang meninggal itu statistik belaka. Iya, betul. Dalam konteks ini memang statistik, apalagi ketika dipersenin. Dia bisa mengatakan hanya 0,05% yang keracunan. Tapi kemudian kita bisa mempertanyakan 0,05 itu berapa puluh orang, berapa ratus orang, dan mau 1 atau 2 orang pun bahkan itu tetap nyawa orang. Kalau kita bicara dalam konteks industri, ada sebuah pabrik bikin makanan beracun, penegak hukum sudah datang kan, sudah memeriksa, sudah izinnya sudah dicabut. Tapi karena ini program pemerintah, kita nggak tahu gimana harus mengoreksinya. Dan presidennya sendiri juga tidak menunjukkan kepedulian cukup, betul ya. Bagi dia masih merasa bahwa programnya tidak ada masalah, bahwa hanya segelintir orang yang kena, dan bahkan bentuk anti sainsnya ini, anti intelektualnya ini, katanya yang terbaru kan dia mencoba berdalih itu keracunan karena makannya nggak pakai sendok.
Nah, ini kan bentuk-bentuk pembodohan. Yeah. Jadi pada titik tertentu saya juga berpikir Pak Prabowo ini delusional dan asal bicara gitu loh. Kenapa bisa muncul bahwa keracunan karena tidak pakai sendok dan sebagainya, lalu cara dia bersikap yang berkata dasmu dan sebagainya terhadap orang yang mencoba mengkritik. Nah, lalu yang juga waktu itu dia mengatakan bahwa banyak negara lain ingin mencontoh makan bergizi gratis Indonesia. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Lalu ketika kita tarik bahwa sekarang banyak PHK di mana-mana dan belum ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi itu, yang dilakukan pada Hari Buruh kemarin kan hanya mengatakan bahwa kita akan membentuk Satgas ya, betul. PHK. Gitu. Sementara PHK terjadi di mana-mana. Gitu kan. Nah, ini jadi ada gap antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di reality, dan kita bahkan bisa menduga bahwa ini lebih dari sekedar tidak terinformasi. Karena kan informan banyak. Harusnya kan dia punya banyak orang yang memberi dia informasi. Betul. Dia juga bisa membaca dari media gitu. Saya sangat sepakat, bahkan dalam sebuah tulisan saya mengemukakan fakta bahwa Pak Prabowo seorang pembaca, bahwa Pak Prabowo besar di lingkaran intelektual. Betul. Sehingga artinya Pak Prabowo punya modal jika dia mau. Jika dia punya itikat baik untuk itu. Tapi ternyata dia tidak menggunakan modal intelektualisme yang dia miliki. Dia tidak menggunakan tradisi intelektualisme di mana dia besar, buku-buku di perpustakaannya segitu banyak. Dan pada titik tertentu saya juga percaya, you are not what you read, you are what you think after you read, gitu kan. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan setelah kamu membaca. Gitu. Jadi Prabowo membaca itu semua, tapi ternyata ketika kita refleksikan, kita lihat apa yang dia lakukan di 6 bulan terakhir ini, ya itu tidak merefleksikan apa yang dia baca. Jangankan atas apa yang dia baca, setiap kebijakannya itu tidak sinkron dengan semua yang dia katakan dalam pidato-pidatonya. Sampai di detik kemarin pidato Pak Prabowo masih sangat seolah-olah berpihak pada kepentingan rakyat, seolah-olah berpihak pada keadilan sosial. Tapi kebijakannya kan tidak, gitu. Jadi delusional itu bisa jadi karena saya nggak tahu. Nanti kita bisa lihat kenyataannya. Pertama bisa jadi karena usia, karena orang memang sudah tidak bisa lagi mampu untuk berpikir dengan baik, gitu. Dan bisa jadi, gitu. Tapi kan ini ranah dokter untuk menjelaskan. Tapi kalau dari ranah sosial, kita melihatnya dari luar, bisa juga karena dia menolak kebenaran informasi. Jadi dia sengaja menciptakan realita baru dalam pikirannya sendiri, gitu. Dia memilih mana yang dia percaya. Dia memilih realita mana. Dan bukankah itu salah satu ciri dari post-truth kalau saya tidak salah? Iya, dia memang itu post-truth itu. Jadi kebohongan yang kemudian ditutup dengan kebohongan kemudian menjadi realita. Jadi ketika seseorang memilih untuk ini loh realita yang saya percaya, memilih bahwa ini loh yang sedang terjadi di Indonesia, semua baik-baik aja. Makan bergizi gratis hanya 0,05 dan itu fine, itu nggak masalah. Ya akhirnya dia akan menumpuk lagi dengan denial, penolakan atas kebenaran dan menciptakan kebenaran yang dia percaya. Kemarin masih ada yang berkata, ini kan masih 1 bulan, ini masih 2 bulan. Gitu. Tapi sekarang kita sudah melihat 6 bulan. Dan sebenarnya semua harapan, gini, saya orang yang saat kampanye itu cukup keras melawan paslon Prabowo Gibran, tentu saja. Saya tidak mau teman-teman memilih itu. Karena adalah latar belakang Mahkamah Konstitusi tadi ya. Tapi kemudian ketika mereka terpilih sebagai seorang warga negara yang realistis dan mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia, saya agak terbesit harapan. Semoga tidak seburuk yang saya bayangkan. Betul, asumsikan sebelumnya. Ya, saya nggak apa-apa. Jadi saya dianggap salah. Salahkan kamu, ternyata dia baik. Nggak apa-apa, karena itu demi kebaikan. Tapi segalanya runtuh harapan saya ketika kabinet baru diumumkan. Jadi kabinet itu sudah menjadi representasi, sudah menjadi simbol, bukti bagaimana pemerintahan ini akan dijalankan, bagaimana sikap Prabowo, bagaimana Prabowo masih tidak bisa independen dari bayang-bayang Jokowi, dan bagaimana, nah ini yang menarik ini, Kang, Pak Prabowo ini kan dia
nyalon presiden udah berapa kali? Betul. 20 tahun dia memperjuangkan untuk jadi presiden. Betul. Sayangnya tujuan dia hanya sekedar jadi presiden. Jadi tujuan dia hanya sekedar jadi presiden. Begitu udah jadi presiden, ya dia sebenarnya tidak memimpin dengan baik. Dia tidak punya hasrat untuk betul-betul memajukan Indonesia. Nah, dalam kementeriannya dia sebenarnya nggak peduli kan dengan kementerian-kementerian yang lain. Yang penting makan bergizi gratis. Dan itu lebih ke karena hasrat populisme itu tadi. Kalau Rendra nih, mengutip Rendra nih, banyak orang hanya mampu berkuasa, tapi tidak ada yang mampu memimpin. Nah, itu cerminan orang seperti itu. Dia hasratnya mau jadi presiden, udah itu cita-cita, dan sepertinya itu hanya untuk... Bisakah hal seperti itu? Apalagi sudah puluhan tahun, sehingga mengendap, menjadi satu hal yang kognitif sifatnya, kita ubah oleh rakyat, dengan meminta, dengan menuntut. Bisa nggak, Mbak? Saya masih terus memelihara harapan atas itu. Karena kalau tidak, ya apa gunanya kita bersuara, apa gunanya kita terus melawan dan bersikap kritis. Satu hal yang saya jadikan harapan adalah, Pak Prabowo ini orang yang takut pada demonstrasi. Dia memang takut pada kritik, makanya dia mencoba untuk mengatakan bahwa kritik itu nggak penting. Orang pintar hanya sibuk kritik, hanya sibuk ini, karena dia ingin meredam. Tapi kalau suara ini terus bergejolak, suara ini terus membesar, demonstrasi terus terjadi. Nah, di titik inilah kita punya daya tawar. Kita punya posisi tawar. Prabowo jelas punya trauma 98. Dia tahu bagaimana mertuanya saat itu. Seorang penguasa besar yang 32 tahun berkuasa, itu akhirnya bisa tumbang dengan demonstrasi mahasiswa. Ketakutan itu masih menghantui, dan kita bisa lihat setiap kali ada demo, responnya pemerintah bagaimana. Setiap kali ada demo, kita lihat gesturnya bagaimana. Dia takut. Jadi merawat terus kobaran perlawanan ini juga salah satu senjata kita untuk menyelamatkan Indonesia. Oke, ini paling tidak menurut saya yang dulu banyak turun juga. Ini menarik. Mantan aktivis kan? Ya. Kata orang. Saya menjalaninya. Begini, Mbak. Seberapa lama dalam hitungan Mbak rakyat bisa cukup sabar dan cukup lihat untuk menerima kesulitan-kesulitan hidup saat ini? Sekarang sudah mulai, jeritanya sudah mulai terdengar. Ini yang menarik nih. Ya, Kang, baru 3 hari lalu saya nulis puisi baru. Judulnya kan Telinga dan Mata. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Sebuah puisi singkat, kritik sosial, dan viralnya betul-betul viral yang menurut saya saya tidak bisa membayangkan seviral itu. Artinya apa? Puisi itu relate dengan persoalan publik. Rakyat marah gitu. Rakyat betul-betul merasa bahwa kegelisahan, kemarahan mereka terwakili oleh puisi itu. Dan kita lihat sendiri media PHK sebanyak itu. Ketika media massa udah melakukan sampai Kang Darmawan aja meneteskan air mata nih pemirsa. Ini kan dia relate juga gitu. Jadi kalau PHK sudah sampai media. Artinya relate. Saya punya banyak kesulitan hidup. Nah, tadi saya kutip Rendra, saya kutip lagi Wiji Tukul. Wiji Tukul itu ada istilahnya, dia derita sudah sampai di leher. Jadi rakyat merasakan seperti itu. Saya bisa akui rakyat tidak semua rakyat relate dengan pembicaraan tentang demokrasi. Tidak semua rakyat relate bahwa Gibran itu mengangkangi konstitusi, bahwa dia anak haram konstitusi. Buktinya 58% memilih mereka. Tapi di titik ini sudah tidak ada lagi yang tidak bisa merasakan dampak ekonomi gitu loh. Semua merasakan itu. Jadi kemarahan penderitaan sedang dirasakan oleh rakyat. Semuanya gelisah, semuanya ingin ditolong, semuanya sedang mencari cara untuk keluar dari kesulitan hidup. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan pemerintah gitu. Kalau dibiarin seperti ini terus ya ledakan kemarahan itu kita tidak lagi bisa mengontrol gitu. Ini yang akan bisa menjadi titik balik.
Ya, dari apa yang disampaikan oleh Dr. Oki tadi, ini tentu sangat bagus sekali teman-teman sekalian, dan tentu di sini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil ya, sebagai pelajaran, yakni terkait tidak akan ada seorang pemimpin yang berhasil kalau misalkan pemimpin tersebut masih bergantung kepada pemimpin sebelumnya. Dan juga banyak lagi hal-hal lain yang tentu ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.